kanker juga bisa disebabkan oleh infeksi, baik itu bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, sekarang kan lagi maraknya COVID. Sebetulnya ada nggak sih penelitian yang sudah sampai ke arah sana, bahwa COVID juga meningkatkan risiko terkena kanker? Udah ada belum? Oh iya iya. Hmm. Ya, kalau sampai saat ini belum ada ya yang menghubungkan COVID dengan risiko terjadinya kanker. Secara khusus kalau pasien kanker itu relatif lebih berisiko untuk tertular COVID itu malah kalau sebaliknya COVID meningkatkan risiko terjadinya kanker sampai saat ini belum ada. Jadi beberapa infeksi memang betul ada beberapa jenis infeksi yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kanker atau jenis kanker tertentu. Misalnya infeksi kalau ada jenis parasit atau cacing yang di daerah Sulawesi ya atau di daerah ini Schistostomia itu dia menginfiltrasi saluran kencing. Nah, itu meningkatkan risiko terjadinya parasit tersebut, meningkatkan risiko terjadinya bladder cancer atau kanker pada kandung kencing. Kemudian yang paling nyata atau paling banyak diteliti dan juga efeknya itu cukup kurang bagus ya bagi penderitanya adalah infeksi HPV. Ada jenis HPV Boleh adalah dijelaskan HPV itu apa? ya HPV itu human papilloma virus atau virus papilloma pada manusia. Nah, HPV itu sering menyebabkan terjadinya ada beberapa tipe HPV yang tipe yang paling tidak istilahnya Ganas. tipe tertentu yang tidak ganas misalnya itu menyebabkan kutil Ya. atau ya pada kulit, tapi ada HPV yang tipe 16, 18 itu bisa menyebabkan terjadinya atau faktor risiko terjadinya kanker serviks. Nah, itu kalau dan biasanya ditularkan melalui mohon maaf hubungan suami istri. Nah, itu bila itu tidak ditangani dengan baik, infeksi kronis HPV itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks meskipun ada faktor lain yang meningkatkan yang berpengaruh. Nah, makanya kalau sampai saat ini direkomendasikan untuk orang itu untuk mendapatkan vaksin HPV karena efektivitasnya tinggi untuk mencegah terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim ya. Nah, itu juga tapi di Indonesia selain imunisasi HPV juga disarankan untuk tetap rutin pap smear karena beban penyakitnya terlalu tinggi di Indonesia harus 2. Kalau vaksin kan efektivitasnya pada anak-anak yang baru mau akhir balik baru mau menstruasi ya sekitar umur 10-12 tahun. Tapi kalau pap smear itu yang dulu belum dapat vaksin itu bisa mendapatkan manfaat pencegahannya atau deteksi dininya dengan pap smear. Contoh lain itu adalah infeksi yang sering di daerah Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia Timur adalah infeksi EBV atau Epstein-Barr virus. Virus Epstein-Barr ya sesuai nama penemunya Epstein-Barr itu adalah infeksi virus yang menyerang belakang hidung atau nasofaring. Nah, itu infeksi EBV itu meningkatkan seseorang untuk menderita terjadinya kanker nasofaring atau kanker di belakang hidung di belakang hidung. Nah, itu merupakan endemik kanker di Asia Tenggara dan Asia Timur. Itu adalah contoh-contoh beberapa jenis kanker yang disebabkan karena infeksi. Nah, harapannya karena infeksi itu bisa dicegah kalau kita mencegah infeksinya, misalnya HPV dengan vaksin atau EBV itu dengan belum ada vaksinnya ya EBV sampai saat ini yang diterima dengan deteksi dini itu harapannya kita bisa menanggulangi jenis-jenis kanker tersebut. Yeah. Super sekali. Tadi saya masih tergelitik dengan vaksin HPV. Apakah di Indonesia ada program pemerintah yang mewajibkannya? Apa kesadaran warga sendiri harus datang kemana kalau misalkan mereka membutuhkan vaksin HPV ini? Ya, vaksin HPV sampai saat ini belum masuk program pemerintah di Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara maju, sudah masuk pemberiannya pada terutama wanita sebelum akhir balik ya. Halo?
Maaf, Dokter Lukman. Sepertinya terputus sebentar. Yang lain masih bisa dengar saya? HPV, terutama di bagian mulut dan leher. Kalau di Indonesia itu sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada proyek percontohan yang saya tahu itu di laporannya adalah di daerah Yogyakarta sendiri, Jakarta, Yogyakarta di 2 kabupaten itu sudah ada proyek percontohan untuk mengimunisasi HPV pada anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, harapannya ke depannya itu bisa mencegah terjadinya atau menurunkan beban kanker serviks. Badan Kesehatan Dunia sendiri, WHO itu sudah mentargetkan bahwa nanti 2030 itu harapannya sudah tidak ada kanker serviks lagi karena efektivitas dari vaksin HPV itu. Ya, memang ada kalau secara nasional belum menjadi program, jadi dari masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin HPV saat ini. Nah, harapannya ke depannya itu akan menjadi program rutin dari pemerintah karena beberapa perusahaan itu sudah menawarkan dan harganya itu tidak mahal, sekitar $9-10, jadi sekitar 100.000. Harapannya nanti pemerintah bisa menjadikannya program nasional. Kalau sampai saat ini yang komersial itu harganya masih cukup lumayan, ada yang 700 sampai 1 juta tergantung dari mereknya. Nah, ini yang sudah diuji cobakan itu HPV efektivitasnya cukup tinggi dengan harga yang relatif murah yang bisa dikawal.